Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 7 Radin Intan ya. Alhamdulillah hari ini ya bertemu lagi dengan Ustadz, yaitu dengan Ustadz Al-Amin ya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu di materi yang lain, yaitu kita belajar hadis arba'in insyaallah ya. Karena sebagian yang lain kan halakohnya sama Ustadz gitu ya. Jadi sekarang kita akan belajar hadis arba'in insyaallah ya. Sebelumnya Ustaz sampaikan ya bahwasanya ketika kalian di rumah sudah ada buku ini ya, buku hadis arba'in ya, yang warna biru ya, itu mohon maaf ada kesalahan cetak ya, yaitu kelasnya kelas 8 sini untuk kelas 7 ya isinya ya. Tidak masalah insyaallah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ustaz sedikit ya menyampaikan terkait dengan hadis ya. Kenapa kita harus belajar hadis ya? Apa pentingnya belajar hadis? Yang pertama yaitu hadis ini adalah undang-undang kedua ya dalam agama Islam ya, setelah Al-Qur'an ya. Kemudian hadis, kemudian hadis ya, kemudian ijma ya, para ulama ya, itu seperti itu. Harapannya nanti ya kita belajar hadis dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh, karena hadis ini adalah pedoman umat Islam ya. Yang pertama Al-Qur'an, kemudian hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum kita belajar masuk ke hadis ke pertama ya, kita harus pelajari dulu apa itu hadis ya. Hadis, pengertian hadis ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah ya. Secara bahasa hadis ada tiga. Ada namanya khobar, yaitu warta atau berita ya, itu namanya hadis juga ya secara bahasa ya. Dalam istilahnya ini banyak diartikan ya, hadis ini dengan segala sesuatu yang diperbincangkan atau ucapan yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain ya. Itu. Kemudian yang kedua, secara bahasa hadis ini artinya jadid ya. Jadid itu adalah sesuatu yang baru ya. Jadi bisa juga diartikan dengan sesuatu yang baru jika disandarkan dalam katanya saja ya. Itu untuk arti hadis secara bahasa yang kedua. Yang ketiga yaitu hadis secara bahasa bisa diartikan juga sebagai qorib, yaitu sebagai maknanya yang dekat ya, atau yang belum lama ini berlangsung atau terjadi. Itulah tadi pengertian hadis secara bahasa. Kemudian hadis menurut istilah. Ini yang menurut istilah adalah segala sesuatu ya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik qaulin yaitu perkataan ya, fi'lin ataupun perbuatan, wa takririn atau sikap beliau ya, keputusan beliau, kemudian maupun sifat beliau ya. Takrir itu keputusan ya, seperti itu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah hadis ya yang kita pelajari selama ini ya. Apa itu hadis? Itu semua perkataan ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keputusan Nabi dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ya. Nah itu insyaallah semuanya baik ya. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi sedikit pengantar ya untuk materi hadis kita. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi hadis yang pertama, yaitu kalian buka halaman di buku kalian, halaman 2 ya. Di halaman 2 itu bisa kalian buka di sana. Hadis pertama itu terkait dengan niat, temanya niat kunci diterimanya amal ya. Pertama itu adalah niat ya. Di sini kita akan buka hadis yang pertama, yaitu sudah ya, yang sedikit ketutup ya. Kalian buka aja yang di buku kalian, simak ya, kita simak. Ustaz akan membacakan
hadisnya ya kalian simak di buku kalian ya. Hadis yang pertama terkait dengan niat ya. Langsung saja. An Amiril Mukminin Abi Umar bin Khattab ya. An Amiril Mukminin Abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari dan Muslim. Mohon maaf di sini ada sedikit ya salah yang kalau di buku kalian benar ya. Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya benar. Yang di sini nih yang di teks Ustaz yang di PPT ini salah ya. Ada yang salah, yang seharusnya An Amiril Mukminin Abi Hafsin, ada Hafsinnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alal mimbarnya enggak ada. Nah, jadi yang di buku kalian sudah benar celoteknya. Artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, Abi Hafs ya. Jadi ini siapa? Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini punya anak namanya namanya Hafs ya. Berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan sungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian barang siapa hijrah menuju dunia yang akan diperolehnya, atau menuju wanita yang hendak ia nikahi, ia akan mendapatkan apa yang dituju. Dari riwayat Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini sangat penting sekali ya, karena tergantung dengan niat, dan di mana-mana kitab-kitab seorang ulama itu biasanya diawali dengan hadis ini, yaitu dengan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat ya. Nah, dari itu saya jelaskan, marilah kita perbaiki niat-niat kita di awal ini ya, untuk yang sekolah di SMP itu Permata Bunda. Maaf ada yang di SMPT Permata Bunda agar benar-benar ikhlas ya, tulus menuntut ilmu di SMP Permata Bunda. Kemudian niat kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam menuntut ilmu ya. Itu tadi teks dan terjemahan hadisnya ya anak. Kemudian di sini ada kosakata. Nah, kosakata ini nanti insyaallah ada tugas kalian menghafalkan ya kosakata juga nanti ya. Selain menghafalkan, nanti ada menghafalkan teks hadis dan terjemah hadis ya. Kemudian nanti menghafalkan juga mufradatnya ya. Di sini ada bin niat ya. Bin niat itu artinya dengan niat ya. Bi itu ya artinya dengan niat ya. Al-a'mal adalah perbuatan, hijratuhu yaitu hijrahnya ya. Serkati dari hajara ya, hajuru hijrah ya. Bermakna berpindah atau migrasi dari negeri syirik menuju negeri Islam ya. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini kata hijrah itu ya. Yang kihuha itu wanita yang hendak dia nikahinya ya. Tadi ya ada itu namanya apa tadi yang sudah ada di terjemahannya tadi ya, atau pada perempuan yang dia nikahinya ya. Yusibuha itu yang akan diperolehnya ya. Nah, itu seperti itu. Nanti bisa kalian pelajari. Kemudian di sini Ustaz langsung jelaskan pelajaran hadisnya. Dari hadisnya nanti ya situ ada kedudukan. Kalau di buku kalian ada kedudukan hadis yang C, sebab timbulnya hadis ya, kalian bisa baca di sana. Kemudian penjelasannya hadis ya. Yang terakhir yaitu pelajaran hari hadis ya. Pelajaran dari hadis yang pertama itu niat yang ikhlas yang merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Kemudian yang kedua, manusia akan diberi pahala atau terhalang dari mendapatkan pahala ya. Di sini ada atau terhalang
dari mendapatkan pahala atau bahkan mendapatkan dosa sesuai dengan niatnya. Jadi semua itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya untuk mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya jika ia melakukan sesuatu dengan niat yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yang mendapatkan dosa ya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang mubah bisa menjadi bagian dari ketaatan jika diniatkan sebagai bentuk kebaikan. Misalnya orang yang makan dan minum dengan niat agar bisa melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali ya pelajarannya, agar niat kita selalu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadis ini mengajarkan untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan ibadah supaya mendapat pahala di akhirat ya, serta taufik dan keberuntungan di dunia. Kemudian yang kelima, waktu niat adalah pada awal ibadah, seperti takbiratul ihram dalam sholat dan ihram dalam haji, dan tempat niat adalah hati dan tidak perlu diucapkan, tetapi disunahkan jika hal itu dapat membantu hati-hati dalam menghadirkannya. Jadi namanya niat itu pasti di awal ya, mana niat itu nggak ada yang di akhir ya, pasti niat. Kita mau pergi kemana gitu pasti udah niatnya mau apa gitu. Kita mau sholat niatnya di awal ya, mau wudu niatnya di awal, semuanya di awal. Kita mau pergi ke suatu tempat pasti sudah ada niat ya, itu di awal niatnya. Kita mau ngapain pergi ke sana kan, seperti itu. Jadi seperti itu ya, jadi semua niat itu di awal dan tepatnya di hati ya. Itulah ketika kita meniatkan sesuatu, maka hati kita yang berkata ya, seperti itu kan, mulut kita yang berkata ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sudah ya materi kita sampai pelajaran hadis. Nanti kalian bisa baca ya, pelajari di buku kalian ya, di buku hadis modul ini halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah kemudian tugas kalian yang pertama adalah kalian buka yang halaman 4 yang H ya, yang poin H latihan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pentingnya niat dalam segala perbuatan atau amal ya. Kemudian nomor 2 tidak usah siapa nama lengkap hadis rawi hadis Imam Bukhari, tidak usah. Nomor 3 juga siapa nama lengkap rawi hadis Imam Muslim, tidak usah. Nah yang keempat, terjemahkan kosakata di bawah ini. Nah kalian nanti kalian tulis ya di buku latihan kalian ya, yang latihan H yang nomor 1 dan nomor 4 saja. Nah itu yang kalian kerjakan. Kemudian kalian tulis juga faedah-faedah hadis ya, pelajaran hadis yang diambil dari hadis pertama ini ya. Anak-anak sekalian insyaallah cukup jelas ya, cukup paham. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pada pertemuan pertama ini ya ada ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran hadis ya, dari seperti itu. Baiklah, Ustaz mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.